Ya, cara mendapatkan pertolongan Allah. Manusia ini, siapa manusia? Ya kita-kita ini ya. Ada enggak di sini selain manusia? Ada. Semut ya. Misalnya, belum lagi makhluk Allah lain yang kita enggak bisa lihat. Ya, yang kita enggak bisa lihat. Manusia ini, kita-kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali berkata saya sudah terpojok. Ada itu oknumnya itu. Ada enggak oknum yang ngomong begitu? Saya udah mentok. Mentok, enggak ada jalan keluar. Saya udah bertemu dengan jalan buntu. Ada enggak oknum yang bicara begitu? Jadi mengalami masalah, terus ngomong jalan buntu, enggak ada solusi lagi. Nyerah saya. Oknum-oknum manusia model begini ada atau enggak ada? Pernah enggak kita mengalaminya? Mungkin enggak ngomong tapi batin ya. Terus mentok gitu ya. Mungkin enggak bicara tapi hatinya berbicara, mentok. Kondisi semacam itu akhirnya menimbulkan suatu rasa di hati yang enggak enak. Ya, rasa di hati yang enggak enak. Contoh, kasus keuangan. Dipecat dari perusahaan. Gaji dibatalkan. Kenapa? Karena hutangnya kebanyakan. Dianggap lunas hutangnya tapi gaji tidak diberikan. Keluar dari perusahaan tanpa pesangon. Sementara di luar banyak orang nagih hutang. Belum lagi tuntutan di rumah. Istri yang menuntut, anak yang enggak paham urusan orang tua, pokoknya minta, kalau enggak dikasih nangis. Siapa itu? Kita pernah ngalamin. Lupa ya, di waktu kecil kan gitu kan? Lihat balon pokoknya bunyi, nangis. Ya, papa nangis. Senjatanya nangis. Buat pusing orang tua. Kita ini pernah ngalami yang semacam itu dulu. Mungkin sekarang udah amnesia, saya ingatkan lagi. Ya udah lupa mungkin kita masa kecil kita. Baru kemarin masa kecil itu ya. Mungkin 20 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, mungkin 25 tahun lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Baru kemarin kita mengalaminya. Kita sudah lupa. Tuntutan anak, tuntutan istri, tuntutan orang-orang yang menuntut. Muncul kalimat mentok. Kepepet, mentok, enggak punya solusi. Enggak punya solusi. Dalam kondisi semacam itu kira-kira ada enggak solusinya? Ya, nah itu loh. Perlunya kita belajar. Ya, perlunya kita belajar. Saya mau ngasih contoh aja. Saya punya handphone misalnya ya, punya handphone. Handphonenya kehabisan data. Paket datanya habis. Duit enggak punya. Sehingga enggak bisa beli paket data yang baru. Dan saya harus live streaming di YouTube. Ngajar harus saya live streaming kan. Pertanyaan saya, mentok atau enggak mentok ini? Duit enggak punya, ya kemudian pulsanya habis, paket datanya habis, dan saya butuh live streaming. Mentok atau enggak mentok? Dalam kondisi itu mungkin seseorang berpikir mentok. Iya, karena dia lupa satu hal. Satu hal. Apa yang dia lupakan? Apa yang dia lupakan? Jadi yang dia lupakan itu satu hal, minta tolong. Karena di luar handphonenya, itu sebetulnya ada paket-paket internet yang berkeliaran, betul? Paket internet temennya, mungkin ada wifi gratis. Cukup dia hidupkan wifi-nya, selesai muncul itu paket-paket internet gratis mungkin di ruangan itu,
Atau mungkin dia bisa ngomong sama temennya, please syafaat. Loh iya santri ya masuk tethering, itu kan gak pantas ya. Hotspot tethering, santri kan bahasanya rada gimana sedikit ya. Please syafaat gitu ya. Syafaat sinyal gitu kan ya. Tolong kasih syafaat nih biar handphonenya bisa dipakai. Begitu dikasih syafaat tiba-tiba punya paket internet milik orang lain yang bisa dipakai. Masalahnya selesai atau enggak selesai? Selesai. Selesainya mudah atau susah? Mudah. Gara-gara apa itu? Mau minta tolong dan melihat sebetulnya pertolongan itu ada. Solusinya ada dan dia mau lihat. Terus minta tolong, selesai. Betul? Nah pertanyaan saya, apa yang gak bisa disolusikan sama Allah? Wong semuanya miliknya Allah. Iya semuanya miliknya Allah. Berarti apapun masalahnya, solusinya itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Solusinya sudah ada. Yang dibutuhkan apa? Minta tolong. Ya minta tolong. Dan minta tolongnya enak. Kepada siapa minta tolongnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah caranya gimana? Biar ditolong sama Allah. Minta syafaat sama temennya, enggak dikasih kan ya enggak nyambung kayak. Passwordnya rahasia, pelit, biarin. Enggak dapat kita ya. Kan harus ada caranya nih, biar kalau kita minta tolong, kemudian ditolong. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karena maha baiknya, Allah itu udah ngasih tahu rahasianya agar Allah nolong kita. Loh, enak ya. Disuruh minta tolong dan dikasih tahu biar ditolong caranya gimana. Itu baik atau maha baik itu? Maha baik. Dan ternyata caranya itu mudahnya luar biasa. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu diantaranya. Dapatkan pertolongan dari Allah bis sabri wassalah. Dengan sabar serta sholat. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini menarik. Karena ternyata syarat nomor 1 mendapat pertolongan Allah itu bukan sholatnya dulu. Bukan wasta'inu bis sholah wasobri. Raih pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Enggak begitu. Tapi ayatnya wasta'inu bis sabri wassalah. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Berarti kata kunci nomor 1 apa? Sabar. Berarti kalau mau ditolong caranya apa? Sabar.